Selamat sore pendengar radio antar Papua. Saat lagi Anda akan mendengarkan berita antar Papua dalam program Mimika dalam Berita. Dinas PUPR Mimika rencanakan pembangunan RPTRA dan RTH. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mimika melakukan pembahasan perencanaan pembangunan ruang publik terbuka ramah anak dan ruang terbuka hijau di Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika. Pembahasan dilakukan di kantor Bapeda Mimika Selasa 6 September 2022. Pada pembahasan itu dihadiri perwakilan organisasi perangkat daerah terkait seperti Dinas Perhubungan, Distrik Mimika Baru, dan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah atau Bapeda Mimika. Saat ditemui usai rapat, Kepala Dinas PUPR Robert Mayaut mengatakan Mimika saat ini belum mempunyai ruang publik terbuka ramah anak atau RPTRA, sehingga Dinas PUPR berencana membangunnya di sebelah selatan Bundaran Petrosi di wilayah Kelurahan Timika Indah. Robert mengatakan pada rapat itu juga dibahas rencana pembuatan ruang terbuka hijau yang memanfaatkan sisa lahan yang dimiliki pemerintah. Robert menjelaskan pembahasan rapat itu hanya sebatas perencanaan desain RPTRA dan RTH yang akan dibangun. Ruang pengelola, terus ada PKK Mart, toilet, tempat cuci tangan, ramah anak dan difabel, gudang, dapur bersih. Di luar bangunan ada lapangan olahraga, tempat bermain anak, jalur jogging track, refleksi, panggung terbuka, amplifier tadi itu trap-trap itu. Terus ada bangku taman. Ini kalau dari perencanaannya. Pemilikan lokasi kan belum. Ini dia karena ini harus ada suatu lokasi yang sebagai contoh saja. Begitu. Sehingga itu yang tadi Bapak bilang. Nanti desainnya yang kita ideal ini tidak harus dia terpaku di 5.000 ini. Dia mungkin jadi 6.000, atau dia mungkin 1 hektar. Dari situ yang kita nanti usul perencanaan pengadaan tanah untuk bangun yang seluas itu, begitu. Ya, ini kan perencanaan. Jadi setelah perencanaannya duluan, setelah itu baru fisik. Tapi fisik akan dilakukan apabila pengadaan tanahnya sudah clear. Kepala Dinas PUPR Robert Mayaut menerangkan untuk RPTRA direncanakan terbagi menjadi 2 yakni indoor dan outdoor. Ruangan indoor terdiri dari ruang serbaguna, perpustakaan, ruang laktasi, ruang pengelolaan, toilet, tempat cuci tangan, pantry, dan gudang. Kemudian untuk outdoor terdiri dari lapangan olahraga, area bermain anak, panggung hiburan, jogging track, jalur refleksi kaki, juga taman. Robert menjelaskan terwujudnya RPTRA dan RTH itu bergantung kepada proses pengadaan tanah. PUPR ungkap pentingnya rehab jembatan Selamat Datang Kabupaten Mimika. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR Kabupaten Mimika, Robert Mayaut menyebut pemugaran jembatan Selamat Datang penting dilakukan mengingat usia jembatan yang tua dan untuk meminimalisir kecelakaan lalu lintas. Robert menjelaskan sisi kiri dan kanan jembatan yang tidak sama bisa membahayakan pengendara. Bahkan sudah ada beberapa kecelakaan yang terjadi di lokasi tersebut. Selain menghindari kecelakaan, Robert menyebut pemugaran dilakukan karena jembatan tersebut sudah berdiri sekitar 1997 lalu. Jadi nanti kita bikin nanti sama dengan sebelah. Begitu sehingga sama. Kalau begini-begini kan bahaya itu kendaraan dari kanan. Kemarin itu ada yang tabak listrik dulu tuh. Nah itu, jadi kita bikin supaya dia seimbang kiri dan kanan. Di samping itu kan sudah lama sekali tuh, dari tahun 95 atau 97 dibangun oleh. Nah, terus yang kanan juga nanti kan kita bikin sama yang di bukan yang di sana, yang sebelah kiri, kuburan. Bapeda. Ini dekat-dekat sini. Nah itu nanti juga kita ganti. Nah, kemudian di Kepala Dinas PUPR Robert Mayaut menargetkan pemugaran tersebut bisa selesai pada Desember mendatang karena berdasarkan kontrak kerja, pekerjaan tersebut harus selesai pada bulan tersebut. Seperti diberitakan sebelumnya, Sekretaris Dinas PUPR Mimika, Innocentius Yoga Pribadi menyampaikan untuk melakukan pemugaran jembatan Selamat Datang, SP2 pihaknya menggelontorkan dana sebesar 15,3 miliar.
Saya Aji, Radio Antar Papua melaporkan. Penyidik Polres tindak lanjuti fakta baru saat rekonstruksi. Penyidik Satreskrim Polres Mimika mendapatkan fakta-fakta baru dalam rekonstruksi adegan pembunuhan pada 4 warga Duga Sabtu 3 September 2022. Demikian dikatakan Kapolres Mimika, AKBP IGD Putra saat ditemui wartawan di tempat kerjanya, Selasa 6 September. Kapolres menjelaskan, fakta baru yang didapat berkaitan dengan peran masing-masing tersangka, seperti pada tersangka J, yang awalnya tidak mengakui ikut penganiayaan di TKP Budi Utomo Ujung. Namun saat rekonstruksi, saksi lain mengatakan tersangka J ikut melakukan penikaman. Kapolres mengatakan, dari keterangan saksi itulah penyidik melakukan pemeriksaan tambahan terhadap tersangka J dan termasuk saksi-saksi yang menerangkan bahwa J pada saat kejadian itu melakukan penikaman. Seperti saya contohkan satu ya, saudara J. Ya, awalnya dia tidak mengakui bahwasanya dia ikut melakukan penganiayaan di tempat kejadian Budi Utomo. Tapi pada saat rekonstruksi ada beberapa saksi yang menyampaikan bahwa saudara J ini ikut melakukan penikaman. Dari itu makanya kita langsung lakukan pemeriksaan tambahan terhadap saudara J. Termasuk juga saksi-saksi yang menerangkan bahwa saudara J pada saat kejadian itu melakukan penikaman. Kapolres Mimika, AKBP IGD Putra menambahkan, tersangka inisial R yang masih daftar pencarian orang diduga kuat dalam kasus tersebut. Karena dari keterangan para saksi, R memang berperan sangat aktif. Mulai dari perencanaan, pelaksanaan eksekusi saat mutilasi, pembuangan potongan badan, menyiapkan bensin, hingga sampai pembakaran mobil. Bahkan inisial R ini juga menjadi penghubung dengan pihak korban. Kapolres mengatakan, saat ini pihaknya masih terus memburu tersangka R yang belum ditemukan. Karenanya, dia memohon dukungan warga masyarakat untuk membantu pihak kepolisian mengungkap keberadaan R. Pomdam 17 Cendrawasih masih dalami keterlibatan 2 oknum baru. Pangdam 17 Cendrawasih, Maijen TNI Muhammad Saleh Mustafa mengatakan, pihak Pomdam 17 Cendrawasih masih mendalami 2 oknum TNI, yakni Pratu P dan Prada Y yang diduga ikut terlibat dalam kasus mutilasi terhadap warga Duga di Timika pada 22 Agustus 2022 lalu. Pada wartawan saat jumpa pers di Rimba Papua Hotel, Maijen Mustafa mengatakan pihak TNI berkomitmen mengungkap secara transparan kasus mutilasi tersebut. Bahkan untuk mengoptimalkan penyidikan, TNI juga bekerja sama dengan Polri untuk memburu tersangka R yang saat ini masih buronan. Karena berdasar penyelidikan awal, R merupakan aktor dari kasus pembunuhan itu. Terkait pengadilan, Pangdam 17 Cendrawasih menjelaskan sudah ada aturan ketentuannya, di mana tersangka sipil akan diadili di Timika, namun untuk tersangka oknum TNI akan diadili di Jayapura dan Makassar sesuai tingkatannya. Yang duanya ini masih dalam pendalaman. Ya. 2 oknum ini, oknum inisialnya sampaikan aja, inisial yang 2 tadi, Prada Y. Ya, ini dalam pendalaman. Ya, kita akan optimalkan ini, termasuk juga pelaku sipilnya yang tersangka R yang masih jadi buronan. Ini juga kita akan kerjasama dengan pihak polisian, Bapak Kapolres, kita akan optimalkan tuh dari, karena ini memang hasil dari penyelidikannya ini. Yang bersangkutan merupakan otak, ya, kunci, aktor yang memainkan peristiwa ini. Demikian, Pak. Ya. Pangdam berjanji semua proses itu akan terbuka dan tidak ada yang ditutup-tutupi yang sesuai dengan pasal yang disangkakan. Bahkan untuk hukuman militer akan ada pemberatan dan para tersangka akan dipecat dengan tidak hormat. Saya Abi, Radio Antar Papua melaporkan. Dinas Ketahanan Pangan Mimika resmi buka toko tani Indonesia. Dinas Ketahanan Pangan Mimika resmi membuka toko tani Indonesia yang bertempat di kantor dinas Jalan Poros SP2 SP5 pada Selasa 6 September 2022.
Mewakili sambutan Bupati Mimika, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Mimika Julius Koga mengatakan tujuan dibuatnya toko tani Indonesia untuk menstabilisasi pasokan dan harga pangan. Toko ini memiliki peran sentral mempengaruhi efek psikologis pasar dengan menjual komoditas pangan pokok dan strategis. Tidak hanya itu, toko ini didirikan sebagai wadah pendistribusian atau penyaluran hasil produksi komoditas pangan yang dihasilkan oleh petani, peternak, dan nelayan khususnya orang asli Papua. Julius melanjutkan, untuk mengendalikan ketersediaan distribusi pangan, toko ini menjadi salah satu strategi untuk membenahi struktur dan rantai pasokan pangan di Mimika, sehingga rantai pasokan pangan menjadi lebih efisien. Kegiatan pengembangan kelembagaan usaha pangan masyarakat dan toko tani Indonesia sebagai salah satu upaya pemerintah untuk stabilisasi pasokan dan harga pangan, dalam hal ini toko tani Indonesia, memiliki peran sentral dalam pemenuhan, dalam mempengaruhi efek psikologis pasar dalam rangka pengendalian pasokan dan harga pangan dengan menjual komoditi pangan pokok dan strategis. Strategi yang dilakukan sebagai bagian untuk pengembangan pasar toko tani Indonesia berupaya membenahi struktur dan rantai pasokan pangan di Kabupaten Mimika melalui pendekatan dengan cara memangkas rantai pasokan pangan menjadi lebih efisien. Dengan kondisi ini diharapkan akan mampu memberikan kepastian harga dan pasar bagi petani orang asli Papua dan memberikan kemudahan aksesibilitas pangan bagi konsumen. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Mimika Julius Koga berharap toko ini mampu memberikan kepastian harga dan pasar bagi petani, peternak, dan nelayan OAP. Dinas Ketahanan Pangan akan melakukan kerjasama dengan penyedia komoditas pangan tersebut. Kehadiran toko tani Indonesia diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat, baik konsumen maupun distributor. Peresmian toko ditandai dengan pemotongan pita oleh Kadis Ketahanan Pangan Julius Koga. Disaksikan perwakilan Kodim 1710 Mimika dan beberapa kepala-kepala bidang OPD terkait lainnya yang hadir pada acara tersebut. Harga BBM naik, ini tanggapan Ketua Komisi B DPRD Mimika. Ketua Komisi B DPRD Mimika, Nurman S. Karupukaro menilai, meskipun pemerintah telah menaikkan harga BBM bersubsidi, namun tentunya ada regulasi untuk harga komoditas yang lainnya. Saat dihubungi APN via telepon Selasa 9 September 2022, Nurman mengatakan kebijakan pemerintah pusat akan berdampak bagi pemerintah daerah, maka perlu dilihat apakah kenaikan BBM ini bisa memacu pendapatan daerah atau tidak. Menurut Nurman, jika kenaikan harga BBM ini dapat memicu pendapatan daerah, tentu tidak terlalu membebani masyarakat. Namun jika sebaliknya, maka pastinya akan ada kenaikan harga di sisi lain, baik dari sembako maupun yang lainnya. Penggunaan dan pengawasan. Kalau hal ini sudah disampaikan oleh pemerintah pusat seperti itu, maka nanti yang berdampak itu kepada pemerintah daerah terkait dengan mungkin sisi pendapatan. Karena begitu besar ya BBM naik, baik non subsidi maupun subsidi, jadi tergantung nanti apakah dengan kenaikan BBM ini bisa memacu pendapatan atau tidak. Kalau bisa memacu pendapatan berarti masyarakat tidak terlalu memberatkan atau tidak terlalu merasa terbebani. Tapi kalau misalnya nanti mengurangi dari sisi pendapatan, berarti memang di sisi lain ada kenaikan-kenaikan yang luar biasa. Misalnya di sembakonya, kemudian di yang lain-lain. Saya pikir itu akan berdampak. Apakah ini bisa berjalan dalam tahun ini? Mungkin tahun depan kita turun ataupun bisa naik dengan kemungkinan-kemungkinan yang lain. Saya pikir begitu.
Ketua Komisi B DPRD Mimika, Nurman S. Karupokaro mengatakan pihaknya akan melakukan pengawasan prima untuk memantau jalannya kenaikan harga BBM di Kabupaten Mimika. Kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM subsidi ini disampaikan langsung oleh Presiden Republik Indonesia, Insinyur Joko Widodo melalui konferensi pers yang disiarkan langsung di kanal YouTube Sekretariat Presiden pada Sabtu 3 September 2022. Saya Muhammad Wahyu Rubun, Radio Antar Papua melaporkan.